Walaupun kamu seringnya. Aku pengen melindungin kamu, tapi kenapa kamu malah menghindar dan ngejauh kayak gitu? Gimana pun aku nggak bisa diem. Aku akan bikin kamu percaya lagi sama aku, Di. Dan kali ini, aku akan bertindak sebagai suami yang bertanggung jawab, suami yang membela istrinya dengan habis-habisan. Halo? Iya, ini saya. Tolong kamu kumpulkan sekarang semua orang dan kamu cari semua data yang datang ke venue acaranya malam ini. Ya, saya juga butuh kamu kumpulin itu semua data dari pintu masuk, pintu keluar, pintu samping, akses masuk kendaraan. Dan saya juga kamu mau cari tahu kendaraan yang ngikutin kendaraan saya tadi sama Ibu Diandra, platnya ditutup sama lakban hitam. Ya, itu maksud saya. Tapi jangan sentuh TKP, jangan ganggu polisi. Kita coba cari tahu yang di luar radar mereka, ya. Pak, saya mohon Anda dan semua staf, semuanya tetap tenang. Jangan ada yang meninggalkan barung ini. Ah, karena polisi pasti akan bertanya kepada kalian semua. Dan kita tetap akan membantu polisi. Jadi saya mohon tidak ada yang menyentuh barang apapun yang ada di sini. Jadi tidak usah beres-beres dulu. Baik, Pak. Saya akan perintahkan seperti itu. Pak Dimitri, Pak, ya. saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau acara saya bisa menjadi mengerikan seperti ini. Ya, saya harap Pak Tobi tetap tenang, karena saya butuh bantuan Bapak. Keterangan dari Bapak akan sangat membantu buat saya. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Saya nggak akan ikut campur urusan kepolisian. Tapi saya minta Bapak tolong amankan seluruh rekaman CCTV malam ini. Jangan sampai ada yang terhapus dan jangan sampai ada yang bocor, Pak. Baik Pak, saya akan suruh anak buah saya untuk mengamankan itu. Baik yang di dalam gedung ini maupun yang dari vendor yang saya sewa. Ya, dan saya juga butuh seluruh list tamu undangan yang hadir malam ini, seluruh vendor yang terlibat di acara ini, seluruh staf, pekerja, semua yang ada di shift malam ini, serta seluruh kendaraan, daftar kendaraan yang terparkir malam ini, Pak. Apa ada yang Bapak curigai? Karena saya yakin bukan istri saya pelakunya, Pak. Dan saya yakin ada orang lain di sini. Iya Pak, saya akan bantu Bapak. Saya juga percaya istri Bapak tidak akan melakukan hal itu. Saya akan infokan kepada anak buah saya. Oh ya, Pak. Dan saya minta tolong seluruh data itu jangan diserahkan ke orang lain selain pihak kepolisian, Pak. Karena siapapun bisa jadi pelakunya, kita harus curiga sama siapapun. Siapapun bisa jadi tersangka kasus pembunuhan ini. Dan saya minta sekali lagi, Pak, file itu jangan sampai hilang dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Baik Pak, saya mengerti. Makasih, Pak. Sama-sama Pak Dimitri. Oh iya Pak, tolong Bapak amankan semua rekaman CCTV malam ini. Dan tolong berikan kepada saya. Baik, Pak. Saya akan ke ruang CCTV. Baik. Oh ya, kamu, tolong kamu berikan rekaman videonya kepada saya dan tolong kamu kasih tahu kepada 2 fotografer yang lainnya untuk menyerahkan rekaman ke saya dan tidak usah diedit. Baik, Pak. Oh ya, Ya, Pak. kamu tahu, Ya, Pak. kamu kan saya tugaskan untuk pick tamu dan juga vendor. Kamu bawa list tamu kita kan? Bapak, kebetulan saya akan bawa HP kantor, laptop kantor. Jadi saya bawa semuanya, Pak. Ya sudah, kalau begitu tolong kamu kirim ke saya sekarang juga. Berikut dengan list tamu dan juga nomor plat mobil yang ada di parkiran yang menjadi tamu kita malam ini. Siap, Pak. Saya minta sekarang juga. Siap, Pak. Dim, tunggu. Loh, Mel. Kamu ada di sini? Ngapain? Tadinya sih aku kesini mau cari Kak Jordan karena ya ada keperluan. Tapi aku bener-bener gak nyangka sampai ada kejadian kayak tadi. Itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Aku juga belum tahu apa-apa. Ini makanya aku mau coba selidikin. Dim. Tunggu, please. Untuk kali ini aja, kamu gak usah ikut-ikutan. Ya biar aja polisi yang selidikin soal kasus pembunuhan ini. Karena memang tugas polisi kan. Dan ya aku cuman khawatir aja. Aku takut kamu ikut terlibat sama kejahatan yang diciptakan oleh Diandra. Melisa ngapain di sini?
Dan kenapa harus bohong sama Dimitri? Gue nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lebih baik gue diem-diem dulu, awasi semua orang, termasuk Melisa. Mel, mana mungkin aku nggak ikut campur. Mana mungkin aku diem aja lihat istri aku digituin, Mel. Aku tahu Diandra tuh nggak bersalah. Kenapa sikap kamu malah jadi berubah kayak gini sih, Dim? Bukannya kamu tuh memang pengen balas dendam ya sama Diandra? Dan justru bagus dong, harusnya kamu seneng. Karena sekarang Diandra udah dapetin karmanya. Tanpa perlu kamu mengotori tangan kamu sendiri. Dan aku yakin banget, Diandra pasti bakal masuk penjara dengan durasi yang jauh lebih lama. Karena memang kasusnya juga lebih berat daripada kamu. Yaitu adalah soal pembunuhan. Itu bukan kasus yang main-main, Dim. Shh, Mel, udah diem aja, gak usah banyak ngomong, ya. Aku tahu Diandra tuh nggak bersalah. Dan aku akan pastikan Diandra nggak akan dihukum. Tapi Dim... Stop, Mel. Aku perlu konsentrasi. Aku perlu cari celah yang belum dilihat sama kepolisian. Apa-apaan sih ini? Kenapa juga Dimitri dan Kak Jordan malah jadi kerja sama kayak gini? Dim, dengerin aku dulu. Lagi pula, tadi tuh nggak ada siapapun kecuali Diandra di lantai 2. Jadi siapa lagi pelakunya kalau bukan Diandra? Dan kamu juga nggak ada di deket Diandra kan? Iya, kamu tahu dari mana kalau pelakunya itu bukan Diandra? Jangan sampai Diandra itu manipulasi kamu lagi, Dim. Mel, Diandra nggak memanipulasi aku. Aku tahu Diandra bukan perempuan kayak gitu, Mel. Dan aku yakin banget kalau dia nggak bersalah. Lagian semenjak tadi itu ada orang yang ngikutin mobil aku sama Diandra. Ada yang ngikutin kalian? Tapi siapa, Dim? Aku juga nggak tahu. Tapi dari sebelum aku masuk ke acara ini, mobil itu udah ngikutin aku dan plat mobilnya ditutup lakban hitam. Dim, nggak lo kasih tahu dari tadi sih, Dim. Kalau sebenarnya udah ada orang yang lo curigain. Ya, karena gue belum punya bukti. Tapi gue akan cari orang itu. Gue bakal bantu lo. Karena gue juga percaya kalau Diandra nggak bersalah. Apa-apaan sih ini? Kenapa juga Dimitri dan Kak Jordan malah jadi kerja sama kayak gini? Buat pilain Diandra. Lo harus kasih tahu polisi, Dim. Kalau ada seseorang yang ngikutin lo sama Diandra. Iya, karena gue belum punya cukup bukti. Tadi gue emang pengen ngomong, tapi setelah lo ngomong ini ke gue bener juga ya. Thank you, Yor. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Dim, itu polisi yang nanganin Diandra tadi, Dim. Mungkin dia sekarang lagi interogasi orang-orang yang di ballroom. Kita kesana yuk. Yuk, temenin gue. Permisi. Meninggal itu kan adiknya, Pak. Ya saya hanya mau tahu apa yang akan ditanyakan oleh penyidik ke dia. Baiklah, silakan ikut ke kantor polisi. Tapi harus ikuti prosedur ya Pak ya. Baik, pasti Pak. Mari Pak. Mari Pak. Gue ikut lo, Dim. Yor, lo bener mau bantu gue? Iya dong. Kalau emang lo mau bantu gue, please lo tetap di sini. Karena gue butuh bantuan lo di sini. Anak buah gue sama Pak Tobi lagi kumpulin semua akses CCTV. CCTV luar dan dalam venue ini, tempat parkir, dan gue butuh lo tetap di sini untuk ngawasin itu. Gue perlu lo cari data siapa aja yang naik ke lantai 2 dan gak terdaftar jelas. Dan sebisa mungkin lo juga temuin semua sudut ballroom yang gak terjangkau kamera, Yor. Oke, Dim. Siap. Semua itu sering ke gue ya. Thank you.
Diandra, aku pasti akan bebasin kamu. Halo, Pak. Ya, jadi begini. Sekarang istri saya itu jadi satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan adiknya, Pak, Yunita. Nah, sekarang dia ada di kantor polisi, dan sekarang saya tunjuk Bapak jadi pengacara resmi untuk kasus ini, Pak. Nah, yang mau saya pastikan lagi, Bapak harus selalu menemani istri saya di saat diinterogasi oleh polisi, ya Pak ya? Oke, ini sekarang saya share lokasinya di mana. Kita ketemu di kantor polisi itu. Ya. Baiklah, Bu. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Saya kira sudah cukup. Semua pernyataan dari Ibu sudah saya catat. Terima kasih untuk kerjasamanya sudah menjadi saksi dalam kasus ini. Kalau gitu saya udah bisa pulang. Anak saya nungguin di rumah, Pak. Saya yakin dia pasti khawatir sama saya. Iya, Bu. Sudah selesai. Tapi ada kemungkinan nanti Ibu akan mendapatkan pertanyaan lagi. Jadi, mohon kerjasamanya untuk dapat dipanggil kembali. Jadi maksudnya saya harus bermalam di sini. Kasus ini belum tuntas, Bu. Maaf sekali. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan Ibu akan ditanya lagi. Jadi, Ibu belum bisa pulang. Saat ini Ibu harus tidur di sel tahanan. Mohon sabar ya, Bu. Dan mohon kerjasamanya. Tidur di sel tahanan. Ya Allah, kenapa aku bisa masuk tahanan seperti ini ya Allah? Kehilangan Yunita udah bikin aku sangat pedih. Tapi aku gak boleh sedih gini. Aku gak boleh nangis, aku gak boleh terpuruk. Hukuman ini mungkin karma untuk aku. Karena dulu aku udah fitnah Mas Dim. Dan bikin Mas Dim menderita di penjara.